Action! Nihil. Kembali lagi bersama saya Joseph Samuel di podcast Action Nihil. Segmen berikutnya Mas Anggi, kita mau nanya nih, kan Mas Anggi tadi kan udah bilang ya filmnya tuh banyak genrenya macam-macam gitu. Ada nggak satu yang mungkin paling berkesan ketika disutradarai? Berkesan ini ya entah mungkin secara pesan moralnya kah atau mungkin keterbatasan dananya sehingga tapi menghasilkan karya yang luar biasa atau mungkin malah punya dana yang luar biasa jadi saking berkesan gitu. Ada nggak kira-kira? Sebenarnya semua film pasti berkesan ya. Oke. Tapi yang paling personal, yang paling pertama sih Mama Cake. Cake, ya. Itu paling personal sih. Itu pecah telurnya lah ya di Setelahnya dan nulisnya juga 6 tahun gitu. nulisnya 6 tahun. Dari 2004 sampai 2010 akhirnya baru diketerima ada yang mau memproduksi gitu. Sorry Mas, sempat ngalamin nggak datang ke sini nawarin? Ngalamin. Oh, ngalamin Maksudnya dulu emang dari SMP ya, SMP kelas 2 itu udah belajar nulis kan. Oh. Nah, SMA kelas 1 itu udah nulis skenario untuk TV show judulnya Spontan. Spontan, gitu kan. Iya. Itu Vintage sempet- Pak, jadul. Vintage itu mengganti kata jadul gitu. Itu sempat nulis juga untuk Spontan 13 episode gitu. Jadi waktu masih SMA. Oh, itu SMA udah nulis. Jadi Spontan. dulu yang sebenarnya yang menulisnya Nanda kakak kan. Kakak. Terus dia ada karena banyak kan, akhirnya saya dikasih 13 episode untuk nulis. Terus saya nulis, terus dia yang koreksi segala macam baru dikasih ke sutradaranya itu di Septian Dwi Cahyo kan. Iya, betul. Ya udah tuh saya belajar nulis itu baru dari situ dan akhirnya ya udah menjadi penulis pertama yang komersial yang maksudnya yang profesional gitu ya. Nah di situ akhirnya pas lagi lulus masih kesenangan nulis karena maksudnya emang dari SMP tuh udah sering udah pengen emang suka gitu dari bentuknya dari ada cerpen ada yang skenario gitu. Jadi waktu lagi saya kerja sebagai editor sempat kerja 2 kali sebagai editor di Padi Films dan di Pyramid Post gitu kan. Itu kalau lagi iseng ya nulis, terus bikin video klip gitu kan, jadi sutradara video klip terus nulis. Nah ada beberapa skenario yang emang udah kita tulis tuh dari tahun 2003, 2002 tuh udah nulis gitu. Jadi, nah kalau yang si Mama kayak gini, waktu itu emang true story kita pengen ke Bandung, yaitu inspired by true event lah gitu. Oke. Jadi udah nulis dari tahun 2004, baru jadi tahun 2010. Dan ya 6 udah. tahun, wow. Dan itu benar-benar yang apa ya, perluapan dari quarter life crisis kita kan umur-umur 20 sampai 25 itu kan everything happens kan. Iya, betul. Kita beradaptasi dari mulai teen ke adultnya lah gitu, dari jadi yang adult gitu. Ya gitu lah. Mas, film horor yang Mas Anggi produksi kan banyak nih ya, yang Mas sutradarai. Mungkin sahabat sensor, teman-teman di netizen pengen tahu, ada nggak sih kesulitan khusus atau maksudnya kekhasan dari menyutradarai film horor dibanding genre lainnya? Ada nggak kekhususannya atau mungkin tipsnya lah atau apa gitu? Karena kan horor nih. Gitu. Ada kekhususannya nggak? Misalnya contoh nih, wah kalau film horor tuh udah pasti nih ada yang kesurupan misalnya gitu kan, Kan ada yang percaya ada yang enggak tuh. Nah, ada kekhususannya nggak sih kalau menyutradarai film horor? Ya pertama kan horor sendiri kan kebagi juga kan menjadi sub genre macam-macam kan. Betul. Ada horor yang supernatural, yang arwah kita yang apa segala macam bentuknya supernatural. Ada yang bentuknya thriller. Ya. Nggak ada setannya tapi lebih ke thrill, terus yang mungkin pembunuhnya atau terornya bisa dari orang atau dari apapun. Ada yang creature horor lah gitu yang bentuknya lebih ke Monster-monster. makhluk lah gitu kan. Kalau di sana kan kayak I don't know, werewolf atau Dracula atau kalau di sini kan mungkin apa ya, pocong ya, kuntilanak yang akhirnya dari atau sub atau apa sorry atau hybrid yang total Hybrid. awal supernatural atau endingnya jadi creature itu nggak ada juga. Maksudnya ya perpaduan dari Iya, semuanya perpaduan. gitu kan. Ya itu kita ya pertama setiap horor pasti beda-beda juga gitu kan. Cara treatmentnya, dealingnya semua beda sih pasti. Oke. Jadi horor itu sebuah benda yang lain sih. Ya maksudnya benar-benar genre yang kita butuh
butuh experience juga, butuh rasanya tuh yang dicari itu beda gitu, disturbingnya seperti apa, rasa yang irinya seperti apa. Nah itu butuh butuh apa ya, butuh kulikan tersendiri sih, butuh research dan apa ya, pendalaman yang beda sih dengan Baru mau nanya di pertanyaan berikutnya nih. Apa tuh? Jadi gini, ya kalau kita lihat ya, film horor itu kan kayaknya lekat banget sama kebudayaan ya. Culture. Ya, makanya mungkin horor di Indonesia sama Asia lain mungkin agak beda jenis setannya dalam tanda kutip gitu ya. Di Eropa agak beda, di Amerika tuh agak beda. Nah, bagaimana sih bisa dapetin formulasinya gitu kan? Bikin film di Indonesia, apakah horornya harus dalam tanda kutip hantu lokal sini atau gimana gitu? Ya, kayak sih kalau mau untuk kita mau mass communication ya, mau untuk orang penonton yang banyak ya harus mencari yang generik, yang general, yang bisa relate ke semua calon penonton kita, which is, Yang bisa diterima ya, oke. ya which is yang dekat dengan mereka adalah ya secara kultur tadi kan, secara kebudayaan kan. Jadi nggak mungkin ada kayak misalnya werewolf di sini nggak tahu tuh. Jadinya mungkin di sini kayak siluman macan mungkin ada. Manusia gitu. harimau lah ya, di beberapa Manusia daerah kan harimau, ada ya. tradisi kayak gitu. Tapi itu dia dulu seperti itu gitu kan. Makin kesini makin berubah juga generasinya kan. Gen Z tuh udah mulai aneh-aneh nih gitu. Jadi penerimaan terhadap yang lokal semakin lokal, tapi juga dia bisa menerima sesuatu yang baru, yang out of the box juga, yang kita X generation sama milenial nggak bisa terima, itu mereka kadang terima. Jadi terus akan berubah sih, makanya itu perubahan itu sendiri sifatnya kan momentum. Nah itu kita nggak pernah bisa predik itu kapan sih. Tapi harus bisa menerka ada perubahan itu ya. Pasti ada, karena yang sesuatu yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Oke, sedap. Ada satu quote menarik dari filmnya Si Manis Jembatan Ancol 2019 tuh ya, saya bacain. Cinta itu kayak lautan. Selalu ada pasang surutnya tapi nggak pernah ada habisnya. Itu Mas yang tulis atau dapat dari orang? Lupa tuh. Itu keren banget loh. Quote-nya tuh viral itu di anak-anak Gen Z zaman sekarang. Iya, itu kita yang nulis di skenario kan. Waktu lagi si keren. Yuda datengin si Mariam ya. Kita lanjut lagi di segmen berikutnya. Nanti kita ngobrol-ngobrol bareng Mas Anggi Umbara. Jangan lupa like, subscribe kita, dan share podcast kita ke banyak orang biar informasi mengenai perfilman Indonesia makin dikenal banyak orang. Action Nihil! Nihil.